Gerah, panas terik ini membuat hampir semua orang di sekolah membawa benda kecil ini, kipas portable. Tapi tahukah kamu, setiap kali kita cas kipas ini, kita mengambil energi dari bumi yang sudah terlalu panas. Lalu, apa solusinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Sofiana, guru IPA SMP Negeri 2 Wonokerto. Video kali ini akan memaparkan praktik baik saya yang berjudul Pasang Gaya Kipas Angin Tenaga Surya sebagai implementasi pembelajaran mendalam tentang edukasi hemat energi. Melalui proyek Pasang Gaya, praktik baik ini bertujuan untuk mengedukasi siswa mengenai pentingnya penghematan energi sebagai solusi dari krisis energi. Proyek ini menjadi langkah nyata dalam memanfaatkan teknologi tepat guna untuk edukasi hemat energi. Pada tahap persiapan, saya melakukan pengamatan langsung tentang penggunaan kipas portable pada siswa SMP Negeri 2 Wonokerto. Selanjutnya, saya melakukan asesmen awal melalui Google Form untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Asesmen awal dilakukan pada siswa kelas 9B sejumlah 32 siswa. Hasilnya diperoleh rata-rata siswa hanya 54,69 dan tergolong rendah. Hasil tersebut saya gunakan untuk merancang pembelajaran mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran diawali dengan salam, sapa, berdoa, dan mengecek kehadiran siswa. Tidak lupa, saya juga mengingatkan kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama. Saya memberikan pertanyaan pemantik sebagai apersepsi, setelah itu disampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Masuk ke kegiatan inti, siswa diajak untuk menonton video tentang anak boros listrik. Kemudian dilakukan tanya jawab terkait apa yang ada di video sebagai stimulus sebelum masuk ke materi pembelajaran. Langkah selanjutnya, siswa diajak untuk berliterasi digital. Siswa memindai QR Code dan mengakses materi energi alternatif melalui handphone masing-masing. Selanjutnya, guru menampilkan video tentang teknologi panel surya melalui smartboard atau papan interaktif. Guru mendatangkan mitra belajar siswa dari PLN ULP Wiradesa Kabupaten Pekalongan untuk memberi penguatan materi tentang sumber energi listrik dan sosialisasi hemat listrik. Selama kegiatan berlangsung, siswa menyimak dengan baik. Saat sesi tanya-jawab, siswa begitu antusias untuk bertanya tentang sumber energi listrik ramah lingkungan dan tips hemat energi listrik. Sebelum ke pembelajaran selanjutnya, guru memberikan ice breaking untuk penyegaran. Selanjutnya, saya melakukan asesmen berupa kuis dari Kahoot yang diikuti oleh seluruh siswa untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka tentang materi energi alternatif yang telah diberikan. Setelah melakukan asesmen, guru memberikan tugas kepada siswa untuk menyusun proyek sederhana tentang teknologi tepat guna dengan memberikan pertanyaan bagaimana cara mengatasi sumber energi listrik yang lama-kelamaan akan habis. Siswa secara berkelompok menyusun proyek sederhana berupa kipas angin dari tenaga surya untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Mereka menyusun jadwal dan rancangan proyek sesuai dengan LKPD yang diberikan oleh guru. Kemudian, mereka mengerjakan proyek tersebut pada pertemuan berikutnya. Sebagai penutup di pertemuan pertama, guru mengajak siswa untuk menyimpulkan pelajaran pada hari ini. Kesimpulannya yaitu energi alternatif adalah sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan dan dapat menggantikan energi fosil, sehingga penting untuk masa depan yang berkelanjutan. Oke, Guru menyampaikan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya, lalu menutup pelajaran dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua, pembelajaran diawali dengan salam, sapa, berdoa, dan mengecek kehadiran siswa. Tidak lupa guru memberikan apersepsi untuk mengaitkan materi yang akan diberikan dengan materi pelajaran yang sudah dipelajari. Masuk ke kegiatan inti, siswa membuat kipas dengan tenaga surya secara berkelompok.
Guru memonitor dan membantu apabila ada yang kesulitan dalam mengerjakan proyeknya. Setelah jadi, kipas angin tenaga surya dipraktikkan di luar ruangan untuk mendapatkan cahaya matahari. Berhenti ya, karena cahaya mataharinya dari sini. Coba dibuka. Satu, dua, tiga. Setelah menguji kipas angin tenaga surya berfungsi dengan baik, siswa secara bergiliran mempresentasikan hasil produknya. Jadi ketika baling-baling sudah disambungkan kepada panel surya akan menerima panas matahari dan kipas akan berjalan dengan baik. Kipas ini akan berputar ketika panel surya terkena sinar matahari. Jika panel surya ditutup, kipasnya akan berhenti berputar. Jadi, kipas yang kami rangkai ini adalah kipas angin tenaga surya. Kipas ini berfungsi seperti kipas pada umumnya, namun menggunakan tenaga surya dan yang jelas lebih aman dan ramah lingkungan. Setelah selesai presentasi, siswa dari kelompok lain dipersilakan untuk bertanya atau memberikan masukan. Kegiatan selanjutnya yaitu guru mengajak siswa untuk merefleksikan materi yang telah diperoleh dan juga pengalaman belajar yang telah mereka lakukan. Guru memancing dengan memberikan pertanyaan terbuka tentang hal-hal yang dapat siswa lakukan agar bisa memberikan dampak positif bagi lingkungan. Dari hasil refleksi bersama, siswa secara sadar memberikan usulan untuk membuat poster dari Canva tentang himbauan untuk hemat energi dan mulai mengenalkan sumber energi surya sebagai bentuk tindak lanjut terhadap pengetahuan yang mereka dapatkan. Guru meminta siswa untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kita dapat membuat kipas angin dari tenaga surya dengan panel surya untuk menggantikan kipas angin yang terbuat dari listrik. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya, guru meminta siswa untuk merefleksikan perasaan mereka setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Kemudian, guru menyampaikan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya, lalu menutup pelajaran dengan salam. Pembelajaran tadi sangat seru bagi saya. Bisa membuat kipas angin dari tenaga surya itu adalah pengalaman yang luar biasa. Melalui pembelajaran IPA, saya belajar bahwa sumber energi listrik berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, saya mulai melakukan gerakan untuk menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari saya. Hasil asesmen menunjukkan adanya peningkatan rata-rata kelas dari 54,69 menjadi 85. Hal tersebut membuktikan bahwa praktik baik Pasanggaya ini telah berjalan secara efektif dan optimal. Selain itu, diperoleh hasil survei yang berisi umpan balik dari siswa yang menyatakan bahwa siswa telah mengaplikasikan hemat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Dampak dari praktik baik ini tidak hanya meningkatkan nilai pengetahuan saja, tetapi memupuk nilai keberanian siswa untuk memunculkan dan menyampaikan ide di dalam kelas. Di kehidupan nyata, siswa sudah berani melakukan perubahan yang dimulai dari diri sendiri dengan menerapkan perilaku hemat energi. Selain itu, siswa juga mau menyebarluaskan informasi tentang hemat energi kepada masyarakat dan memperkenalkan energi surya sebagai alternatif sumber energi listrik ramah lingkungan. Solusi yang besar berawal dari masalah yang kecil. Fenomena panas dan kipas portable yang sering dicas telah kami ubah menjadi pembelajaran yang lebih bermakna. Siswa kini paham bahwa energi matahari yang dulu dianggap sebagai penyebab gerah, kini bisa menjadi solusi yang berkelanjutan melalui teknologi tepat guna. Saya berharap praktik baik Pasanggaya ini tidak hanya berhenti di sini saja. Saya mengajak Anda, para guru dan siswa di seluruh Indonesia untuk melakukan revolusi kecil ini di sekolah. Jangan hanya mengeluh panas, ciptakan angin sejuk Anda sendiri. Mari kita bersama-sama membangun literasi energi dan masa depan yang lebih hijau. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Listrik untuk semua.